Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di studio podcast Bang Bob yang sederhana ini. Semoga sahabat-sahabat podcast Bang Bob, sahabat Facebook selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya mengundang seseorang cewek berasal dari Kabupaten Sambas, intinya Teluk Keramat, yang baru-baru ini sedikit viral tentang program pemerintah yaitu prosesor. Tapi kita membahas hal tersebut di ending acara, dan kali ini yang kita bahas adalah profesi seorang Dian dalam industri usaha tata rias. Baik, assalamualaikum Kak Dian. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan selamat datang di studio podcast Bang Bob sederhana ini yang pertama kalinya. Mudah-mudahan betah ya. Iya, insyaallah. Baik, sebelum kita memulai acara, boleh Kak Dian sedikit cerita tentang profil, dari mana, sekolah di mana, orang tuanya siapa. Boleh perkenalkan dengan sahabat-sahabat Bang Bob di Facebook. Halo, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Regita Sari. Saya berasal dari Sekura. Pekerjaan saya sehari-hari biasanya saya freelance, lebih sering di make up. Tapi juga banyak pekerjaan lain karena saya freelance ya, jadi menerima job apa aja. Terus sekolah saya udah lulus sih sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau orang tua, ya apa ya orang tua ya? Mungkin nggak perlu saya jelaskan di sini ya. Nah, mungkin kita lebih fokus ke tentang cerita dan profesi saya sebagai apa. Betul. Sekolahnya di mana boleh lah? Ingin tahu sekolah di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, atau kuliahnya di mana? Saya pendidikan terakhir SMK di SMK Negeri 1 Teluk Keramat, jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, lulusan tahun 2021. Jadi saya udah lulus sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Jadi setelah SMA langsung kerja? Iya, bahkan sebelum tamat pun udah kerja. Iya. Jadi aktivitas sehari-harinya sampai sekarang pun kerja. Boleh tahu kerja di mana? Kerjanya di mana-mana karena freelance. Baik, Kak Dian, setelah menyampaikan beberapa profil, kita bicara tentang profesi. Nah, profesi. Jadi setahu saya, yang saya lihat di postingan Facebook, Dian profesinya sebagai penata rias, pengantin, ataupun jasa make up aja gitu. Boleh diceritakan? Sebenarnya saya kan freelance, mungkin untuk sekarang lebih fokus ke make up, penata rias gitu. Cuman kadang saya juga menerima job sebagai model atau job-job lainnya. Biasa kan kayak jaga stand UMKM acara festival atau yang lain. Terus kemarin juga dapat tawaran sebagai pengelola keuangan kalau acara kayak pasar malam gitu, festival-festival. Pengelola keuangan, luar biasa. Tangan untuk Dian. Jadi pekerjaan apa saya terima, yang penting pas saya kosong dan saya mampu, jadi saya terima. Jadi sejak kapan? Sejak bila Dian memulai usaha tata rias? Kalau tata rias dari make up, dari pas SMK kelas 1. SMA kelas 1. Jadi ada seseorang yang menjadi motivasi dia enggak? Misalnya dari artis Indonesia yang industri tata rias, ada dorongan motivasi dari yang enggak? Kalau dorongan ada. Kalau dorongan dan motivasi ada, namanya Tasya Farasya. Luar biasa. Jadi salah satu yang menjadi tokoh idola kita, yang memotivasi kita untuk membuka usaha industri itu. Tapi balik lagi waktu itu cuman karena keadaan aja sih Bang. Mangka bisa terjun. Jadi kenapa harus tertarik dengan dunia fashion make up, tata rias kan? Padahal seorang kayak Dian kan misalnya, insya Allah mungkin banyak tawaran pekerjaan lain kan, terlepas dari orangnya yang simple, cantik, tapi kan pastilah banyak tawaran yang lain. Kenapa harus tertarik pada tata rias atau make up? Mungkin karena passion, karena saya jujur dari awal udah ada passion di dunia beauty dan fashion, karena sebelumnya saya
model makeup dari SMP bang. Oh, dari SMP. Nah dari SMP, jadi setelah saya sering jadi model makeup, kan sering di makeup ya bang. Oh tertarik. Mm-mm. Jadi modalnya hanya usaha kursus atau bakat alam atau skill atau gimana? Otodidak. Jadi waktu memulainya udah memberanikan diri atau ikut kawan ya? Ikut kawan dulu. Jadi belajar bertahap lah Iya. tahapan-tahapan otodidak. Jadi berapa lama lah otodidak ya, sehingga sampai kita berani menerjunkan diri. Biasanya kan kita membantu kawan-kawan dulu, biasanya. Tapi sampai kita berani dengan sendirinya ya. Kurang dari 1 tahun sih. Kurang dari 1 tahun. Alhamdulillah udah bisa. Luar biasa sekali. Walaupun sebenarnya wawasan saya senang bukan untuk saya untuk wawancara kan, karena saya seorang laki-laki. Jadi ilmu atau tentang wawasan pengetahuan tentang jasa tata rias sebenarnya saya kurang mendalami. Tapi ya paling tidak kita ngobrol-ngobrol santai lah podcast. Terutama untuk kalian ya. Terus terlepas dari modal skill, keahlian, kursus, jenis-jenis layanan yang disediakan, misalnya jenis makeup apa? Kalau saya ada makeup reguler dan non reguler. Kalau non reguler itu termasuk wedding. Walaupun tidak disebutkan mereknya lah, kan tidak di-endorse kan? Iya. Kalau wedding, misalkan kalau reguler itu makeup buat wisuda, buat acara party gitu. Terus yang paling banyak diminati oleh konsumen atau klien? Yang paling banyak diminati makeup reguler, karena reguler kan bukan acara yang bang. Misalkan kalau non reguler kan wedding. Kalau wedding kan musiman. Musiman betul. Nah kalau reguler tuh kapan aja bang. Kalau mau pergi undangan bisa wisuda. Nah ya lebih sering karena lebih sering ada acara sih. Kalau 17-an. Tapi berarti kan hanya jasa make up dan termasuk dalam jasa hias pengantin atau dekorasi apa enggak? Ada. Cuman kalau dekorasinya saya masih ngikut. Insya Allah kita nanti akan bisa soal juga. Terus dalam setiap orderan biasanya kan udah tadi. Cuma strategi untuk pemasarannya gimana sehingga supaya informasi itu menjangkau ke luas, apakah hanya lewat Facebook atau lewat Instagram atau dibuatkan suatu pamflet. Biasanya kan kalau di suatu tempat usaha kan, misalnya dia kan punya usaha itu, ada tempat ruangannya kan. Terus di luar kan biasanya ada pamflet. Kalau saya studio belum mempunyai, lebih ke kalau misalkan strateginya atau cari pemasaran saya di Facebook, karena mengingat market saya bang, untuk di daerah kami Skura mungkin Sambas, untuk promosi ya lebih banyak diminati di Facebook, karena di Facebook kan lebih banyak jangkauan. Kalau misalkan dari IG kan sedikit, mungkin hanya followers atau berharap dari hashtag kan bang. Nah kalau dari Facebook siapapun bisa mengakses kita. Berarti salah satu strategi untuk memasarkannya lah. Luar biasa kalian seorang Dian. Jadi kawan-kawan di Facebook yang ingin setelahnya mulai usaha jasa boleh belajar kan kalian. Yang ingin minta di make up atau minta dipoles, silakan menghubungi Dian Regita Sari dengan nama Facebooknya sama ya, Dian Regita Sari. Kalau boleh tahu penghasilan boleh diceritakan sedikit, boleh kan kita sibuk ngobrol santai. Boleh. Di awal kita penghasilannya berapa, terus sampai ya pikir trennya meningkat dari harga berapa sampai harga berapa, boleh ceritakan podcast ngobrol santai gitu. Boleh. Cerita ya. Kalau untuk harga waktu saya pas awal mulai kan nyari nama bang nih. Jadi saya biasanya dulu awalnya malah gratis bang ke kawan, karena sebagai bahan percobaan dan untuk diposting biasanya dia bahan. Nah terus setelah saya beberapa dapat orderan, saya awal-awal dulu dari harga 25.000 sampai 50.000 bang. Iya untuk acara makeup yang non reguler ya, mincam nari, undangan gitu. Nah makin ke situ mungkin kan karena skill udah terasah dan produk-produk juga udah terupdate. Jam terbang juga udah lumayan lah bang, belum jauh. Jauh lah. Jadi sedikit meningkat. Kalau reguler saya startnya dari 100-an sampai 300-an kalau reguler, tergantung jarak dan lokasi. Iya. Kalau misalkan wedding kan nggak nentu bang, kadang. Weddingnya apa sih? Weddingnya nikahan bang.
Oh, Nah, nikahan. maklum maklum. Kalau untuk nikahannya biasanya start dari kalau akad 400-an 500-an kurang dari 1 juta. Kalau misalkan resepsi Lagi. lain lagi. Ya tergantung acara juga sih bang. Jadi selama konsumen lainnya pakai acara, misalkan acara nikahan dari pagi sampai siang, kan mungkin agak sedikit luntur kan, tetap dia harus dijaga lah. Saya biasanya stay di tempat. Stay di tempat. Ada paket nggak? Misalnya kan kalau ada kelompok, misalnya untuk paket 4 orang, misalnya ada kelompok band, kelompok tari, atau kelompok penyanyi kan, biasanya ada yang dihias dalam 4 orangnya, apakah dihitung per orang ataupun satu paket gitu? Per orang. Kalau saya minimal kalau makeup reguler ya bertiga bang, karena untuk nyukupkan misalkan target saya kalau sekali turun 300, berarti saya harus mengumpulkan sekitar 3 atau 4 orang untuk dapat pemasukan segi ya untuk sekali saya turun. Jadi ketika saya menerima job, saya padahkan dulu, saya minimal makeup 3 orang tuh mau enggak? Kalaupun misalkan dia mau cuma 2 orang, berarti harganya nambah. Betul. Penting harus ngejar target awal. Terus kalau misalkan lebih, saya murahkan. Kalau misalkan kan 3 orang kayak kan 3 orang. Misalkan 3 orang saya beri harga 65.000 seorang. Bisa jadi kalau dia lebih dari 5 orang, saya kasih 55 atau 60. Ada bonus. Ada penurunan, Ada penurunan harga, kita sebut antara apa namanya? Bonus harga. Bonus harga. Karena kan makin ramai, jadi makin lumayan juga yang saya dapat, jadi sedikit penurunan. Terus ada hari tertentu enggak yang paling banyak harga, misalnya dalam Senin kan sampai Ahad, atau biasanya order yang paling banyak Sabtu dan Ahad, ataupun stabil setiap hari ini? Kalau untuk musim-musim biasa mungkin weekend Sabtu dan Minggu sih untuk nikahan, karena kan tidak ada acara lain bang selain nikahan. Nah kalau misalkan lakak raya dan peduli hari apa sih bang? Iya. Karena orang lakak raya kan nikahan banyak bang, dan harus Sabtu Minggu Senin Selasa Alhamdulillah kalau lakak raya pasti banyak orderan. Kalau misalkan hari-hari biasa paling pas bulan Agustus, karena banyak acara Agustusan kan bang. Ada yang mau make up, karnaval, banyak. Nah kan waktu Agustus kan banyak karnaval kan. Jadi kalau orderan tertampung misalnya hari itu ada 3 desa yang pesan, gimana bisa apakah semuanya dilayani atau ada yang ditolak atau gimana cara memanage waktunya? Kalau misalkan kan ada 3 kata bang, misalkan 3 desa. Kalau misalkan waktu acaranya serentak, mungkin saya akan menolak dan milih salah satu yang terdekat dari saya. Yang terdekat. Kalau misalkan jaraknya jauh dan memungkinkan untuk saya mengambil semuanya, bisa jadi saya ambil semuanya karena kesempatan. Betul. Karena kita mikir juga, mampu nggak sih? Bisa nggak sih dalam waktu segitu ngajar kisah-kisah? Kalau misalkan saya pikir mampu dan terkejar, akan saya ambil ketiga-tiga. Betul, karena kesempatan akan datang untuk kedua 3 kalinya. Betul. Alhamdulillah dengan usaha make up, usaha tata rias tentunya bisa menjadi menjadi motivasi untuk kawan-kawan, bisa menghidupi kita seorang lah tentunya, menjadi penghasilan seolah ke depannya bisa berkembang. Terus ada rencana enggak untuk kedepannya membuka cabang dengan merangkul anak buah? Udah punya anak buah belum? Anak buah mungkin asisten itulah. Apakah ada rencana membuka cabang, karena kesuksesan seorang pengusaha itu kan tak hanya berada di satu titik. Dia biasanya kan membuka cabang, tapi walaupun kita ngayal, tentulah semuanya dari mimpi. Betul. Untuk mewujudkannya gimana kita cara memikirkannya, ada tak visinya ke depan untuk membuka cabang yang lebih luas? Kalau cabang sih belum, cuman saya akan lebih fokus ke tentang usaha saya personal, karena saya kan sekarang cuma menyediakan jasa make up. Mungkin saya menyediakan jasa dekorasi dan gaun-gaun, tapi kan masih ngikut sama orang. Mungkin kalau misalkan ada rezeki, ada modalnya, nanti saya mau buka usaha, mau buka seorang biar lengkap gitu bang, sekalian dekorasi sama baju-baju. Terus lokasi ingin tahu ya teh? Lokasi kan kita bicara jam terbang. Jam terbang kan tidak harus mencari lokasi dekat, atau jam terbang itu kan artinya udah ramai yang kita lakukan. Iya. Tempat paling jauh di mana lah? Sanggoledo. 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 Luar biasa. Sanggoledo, Singkawang, kalau Jawa gitu.
Senggulu itu Singkawang, Jawai. Jawai. Berarti dengan banyaknya persaingan-persaingan itu bukan juga terlalu bisnis sih, karena itu kan masa skill, masa keahlian. Banyaknya penata rias yang berada di Kabupaten Sambas dan dia salah satunya orang yang dipilih sampai ke luar Kabupaten Sambas. Tepuk tangan untuk yang semuanya. Saya ingin tahu juga jadi kan ada yang saya tahu itu penata rias, ada jasa makeup, ada yang sebutnya MUA. MUA. Ada kan memang ya? Iya. Apa perbedaannya penata rias dengan MUA ya? Malah saya laki itu antara apa? Kalau penata rias ya lebih mencakup banyak bang. Penata rias karena kan kalau kita sebut kata rias yang dirias sih bukan cuma muka sih. Nah bisa juga rambut atau rias kuku atau yang lain-lain. Jadi kalau misalkan penata rias sih arti luas. Arti luas. Kalau misalkan MUA ya disingkatannya makeup artist. Nah kalau MUA ya otomatis udah ke tata rias muka. Makeup artist. Ya. Artis maklum kita mendah sebutannya artis itu dah. Apa asumsi kita dah. Artis yang jauh aja kan. Soalnya setiap manusia itu kan bisa jadi artis. Nah, berarti MUA makeup artis. Makeup artis. Oh iya. Singkatan dari makeup artis. Tentunya ia merupakan suatu ilmu lah ya bagi saya kan. Akhirnya anak saya kan anak tata rias misalnya kan. Jadi boleh adik-adik kawan-kawan yang nak belajar gimana apa kita dibayar nggak tahu nanti ngomong langsung enggak jadi Japri ya langsung ke beliau. Jadi ada yang saya tanya tuh karena tema kita khasiat glowing. Nah, khasiat glowing cara make up apa yang disiapkan. Pertama cara glowing dulu. Di apa ibaratnya tutorial secara lisan dan berarti Anda harus membuat contohnya diceritakan gimana supaya glowing. Gimana supaya glowing? Supaya cerah kan, supaya bagus menurut dia lah. Yang tentunya kalau makeup itu kan punya step by step ya. Mungkin kalau kita mengikuti step yang baik dan benar dan produk yang tepat, mungkin hasilnya insya Allah akan memuaskan dan bisa dibilang glowing. Karena mungkin semua jenis kulit orang bisa dibikin glowing karena banyak bang produk untuk bikin glowing. Bukan mungkin banyak orang yang bilang muka saya kusam, bisa nggak di makeup biar glowing? Bisa. Karena udah banyak produk-produk dan cara-cara makeup zaman sekarang untuk dapatkan hasil yang glowing bang, bukan dengan cara yang penting apa nih orang kan bisa bilang bang muka glowing baru bisa glowing. Betul berarti muka hitam sih glowing bisa hitam aja bisa diputihkan kan. Nah dia anaknya apa istilahnya tenis-tenisnya urutannya boleh lah cerita tentang urutannya sedikit ilmu berbagi ilmunya. Kalau urutannya yang pasti tapi sana ilmu semuanya sedikit aja. Kalau untuk urutan yang pertama kita harus make sure kalau muka klien kita bersih dulu, tidak kotor. Karena kalau muka kotor kita timpa dengan produk nanti takutnya jerawat. Yang kedua kita make sure juga produk dan alat kita bersih. Karena kalau kita pakai produk yang kotor bang, tidak nyaman ke konsumen. Dan hasilnya pun tidak akan nyaman. Mungkin gatel atau apa. Nah setelah kita make sure mukanya bersih, kita akan masuk ke tahap skin prep. Skin prep ya mempersiapkan kulit dengan biasanya moisturizer, serum, toner dan lain-lain. Nah ketika muka udah di skin prep ya udah siap banget tuh bang untuk di make up karena setelah skin prep ya muka kita itu akan lebih kenyal, lembab. Dan makeup akan nempel. Nah setelahnya kita lanjut ke tahap complexion seperti foundation, bedak dan lain-lain. Barulah kita lanjut ke tahap mata, bibir semuanya, baru finishing. Finishing luar biasa. Tangan lagi untuk kita. Baik, udah 20 menit lebih kita ngobrol santai. Jadi kira-kira nanti akan ada satu segmen lagi yang kita bahas. Kita sekarang di ending tentang satu yang saya sampaikan apa pesanan dari seorang Dian terhadap adik-adik kita yang ingin membuka usaha seperti Dian. Tentunya ada orang membuka tapi tahu apa yang harus lakukan. Dia punya minat, dia punya keinginan, tapi harus memulai dari mana untuk membuka usaha seperti jasa make up atau tata rias. Bolehlah Dian cerita pesan dan saran kepada adik kita.
pesan dan saran, mungkin lebih ke saran dulu ya. Nah, Kalau lebih ke saran, kalau misalkan udah punya niat dan minat di bidang make up, yang pertama harus ditekuni. Terus pelajari, karena makin ke situ makin banyak tren make up. Yang pastinya orang zaman sekarangnya pasti akan memilih yang mana yang akan lebih update tren. Karena makin ke situ kan rasanya ngetren tolen orang bang. Nah, betul. ikuti zaman yang inginnya. Nah, mungkin setelahnya punya keberanian saudara, ya aku takut kalau hasilnya jahat. Betul. Karena mun belum dimulai udah takut dulu, ya nggak akan mulai. Nggak akan mulai. Mulai kan aja dulu. Misalnya setelah kita mulaikan nih, kita bisa koreksi, bisa revisi, kita lihat hasil kita. Oh ternyata di bagian ini kurang rapi. Nah biar nanti di nextnya kita lebih merapikan di mana bagian yang kita rasa kurang rapi sebelumnya. Nah mungkin buat pesannya semangat aja, usahanya banyak kayak takut. Intinya kalau misalkan mau memulai harus yakin, nggak usah setengah-setengah, karena banyak bang yang baru mulai langsung kena mental ataupun mental kecil. Ya bukan apa ya, langsung down ya. Karena kalau misalkan ditanya nggak semua orang puas dengan hasil kita, karena kan masing-masing sama selera. Iya. Nah mungkin gimana lah cara kita mengelolanya atau mikirkannya gimana sih memaksimalkan biar orang tuh menyukai gitu. Yang pastinya orang kan akan memilih kita karena orang selera dengan makeup kita. Nah, guys ya. Dan juga pertama harus kita cari ciri khas makeup kita seperti apa. Karakter ciri khas. Kalau modalnya, besar nggak modalnya untuk memulainya? Kalau modal, kalau misalkan kita mulai perlahan ya nggak besar, karena kita ngumpulkan pelan-pelan. Kalau saya pelan-pelan bang, nggak harus langsung plek langsung banyak nggak. Yang pertama kalau buat alat koper apa segala, saya dulu cuma pakai tas biasa. Pakai tas biasa kayak tas paper bag lah bang. Nah yang penting buat make up, yang penting saya bisa make up. Nah setelah saya nabung saya beli koper kecil. Nah mungkin sekarang lebih update ke beauty case atau yang lain-lain. Iya nggak ada yang instan karena semuanya bertahap. Betul. Semuanya dikejar dengan mimpi. Iya. Jadi apa pesannya untuk kawan-kawan orang di luar yang ingin mengorder dengan Dian? Lewat mana ya kan? Boleh sampaikan. Kalau mau order macam iklan. Halo, saya nak pesan bagi kawan-kawan yang ingin pesan. Hai guys, kalau kalian mau make up, wedding, lamaran, wisuda, tunangan, semua lain bisa hubungin saya lewat Facebook. Karena saya nggak itu bang, apa di namanya? Masukkan nomor saya. Karena banyak yang iseng itu. Iseng. Lihat aja misalnya media sosial pakai namanya kan, misalnya lewat media. Iya, biasanya saya lebih ke media Facebook sih, karena di Facebook setelah jam saya di Facebook akan saya jelaskan dan akan saya arahkan ke WA. 25 years in life is still trying to get up that big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. And so